Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam segmen virtual tour kali ini hadir Ustadz Zaki Mirza yang setiap hari akan menyampaikan seluk-beluk ibadah haji pada kita semua. Kita sapa dulu Ustadz Zaki Mirza yang sudah hadir melalui sambungan Skype. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, gimana sehat Ya. Mbak? Alhamdulillah sehat Ustadz. Terima kasih sudah selalu hadir dan memberikan tausiah dan juga penjelasan mengenai ibadah haji di Selamat Pagi Indonesia. Ustadz, untuk khusus hari ini kan Ustadz ingin menyampaikan rangkaian ibadah haji keseluruhan mulai dari Makkah, Arafah dan juga Mina begitu. Nah, apa saja sih yang dilakukan calon jemaah haji ketika tiba di sana dan apa keutamaannya? Ustadz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV di seluruh tanah air yang berbahagia, di awal segmen ini kita senantiasa berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita sama muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan haji yang mabrur, diberikan kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah Mekah ini menjadi satu kota yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mekah dipilih oleh Allah untuk ditempatkan Ka'bah di dalamnya. Dan inilah negeri yang paling dicintai oleh Allah, dan bahkan Allah juga menjadikan Mekah sebagai kota dilahirkannya seorang kekasih Allah, junjungan semua manusia semesta alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa siapapun seorang muslim ataupun muslimah yang melaksanakan ibadah sholat di dalam Masjidil Haram tidak tanggung-tanggung. Allah memberikan pahala langsung sebanyak 100.000 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, Allah memberikan 1.000 kali lipat. Dan yang lebih hebat lagi adalah kota Mekah ini adalah satu-satunya kota Mekah di dunia yang suatu saat tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Yang berikutnya lagi, kota Mekah adalah ternyata sumbu bumi. Kalau kita tarik dari kedua belah kutub, maka kota Mekah betul-betul adalah satu posisi yang menjadi poros bumi. Itulah kenapa Allah menentukan Mekah menjadi dua tanah suci. Ketika jamaah sudah selesai dari Mekah kemudian melaksanakan ibadah di Arafah, Arafah artinya adalah mengetahui. Setelah kita masuk Masjidil Haram, kita napak tilas tentang kelahiran Rasulullah di kota Mekah. Tugas berikutnya, kenapa kita diperintahkan untuk wukuf? Wukuf itu berdiam diri, sejenak. Selama ini pemirsa bisa jadi kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, urusan keluarga, urusan mencari rezeki, urusan mencari harta, tapi kita lupa disibukkan untuk mengevaluasi diri sendiri. Maka kita diperintahkan untuk wukuf, diam sejenak. Untuk apa? Wukufnya di Arafah, supaya kita di tempat itu lebih mengetahui siapa pencipta kita. Karena ternyata jalan paling singkat untuk mengetahui siapa pencipta kita adalah dengan mengetahui siapa diri kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa orang yang mengetahui, sibuk menyelami dirinya, maka dia akan tahu siapa penciptanya. Maka yang berikutnya ketika kita berada di Arafah, kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang menjadi koneksi kita antara makhluk dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perbanyak doa tentunya. Selama ini kita mungkin jarang banget berdoa dengan khusyuk. Yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud du'a yaumal Arafah. Sebaik-baiknya doa itu adalah doa yang kita panjatkan di hari Arafah. Kemudian jangan pernah bosan untuk meminta ampun kepada Allah di Arafah. Karena hanya dengan meminta ampun maka Allah membuka pintu yang seluas-luasnya untuk kita lebih mendekat kepadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Yang namanya setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah, laki, perempuan. Tetapi sebaik-baiknya mereka yang pernah berbuat salah adalah dia yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Yaumul Arafah, hari Arafah adalah hari yang sangat tepat untuk kita memohon ampun. Yang berikutnya adalah ada istilah Mina. Mina adalah satu kota di mana orang-orang mabit ketika selesai melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Mabit ini artinya adalah bermalam. Bermalam sejenak itu artinya diartikan dalam mabit. Setelah bermalam di Arafah, kemudian kita ke Muzdalifah mengumpulkan batu-batu kerikil. Berikutnya kita masuk ke kota Mina. Di kota Mina ini kita melakukan jumroh atau melempar beberapa bebatuan kita kepada satu titik. Ada jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Yang kita lempar bukan hanya iblisnya saja, bukan hanya setannya, tapi pada sejatinya kita sedang melempar sifat-sifat setan atau iblis yang ada di diri kita masing-masing. Karena subhanallah paling sulit itu adalah melempari setan yang ada di dalam diri kita. Selama ini kita mungkin sering sibuk nunjuk-nunjuk kesalahan orang, bahkan kita seakan-akan merasa lebih baik dari yang lain. Tapi yang sering kita lupa adalah bahwa diri ini bisa jadi lebih hina dari orang yang kita anggap hina. Maka kita lempari diri kita ini sifat-sifat setan yang di dalamnya supaya menghilang sehingga kita menjadi manusia lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah istilah yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ketika di Mina selesai kita melaksanakan ibadah jumroh, kemudian kita kembali lagi ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf ini artinya adalah keliling Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan di dalam Masjidil Haram. Kemudian ada yang namanya sa'i, berjalan dan berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa, Marwah, dan seterusnya. Kemudian ada istilah tahallul. Tahallul secara istilahan atau secara istilah dalam bahasa Indonesia artinya adalah dihalalkan. Artinya diperbolehkan kembali bagi jamaah haji dari larangan-larangan yang tidak diperbolehkan sepanjang kita berihram. Nah, tahallul ini disimbolkan dengan mengukur minimal 3 helai rambut. Rambut ini adalah mahkota manusia. Mahkota manusia itu adalah selama ini kita menganggap harta. Maka tahallul, memotong rambut, berarti jangan sampai kita terjebak pada urusan-urusan dunia sampai kita lupa dengan urusan akhirat. Siap. Jadi gitu Mbak. Mudah-mudahan ya, itulah tadi keseluruhan dan juga merupakan bisa dibilang puncak ya Ustadz ya dari rangkaian ibadah haji. Terima kasih Ustadz. Masya Allah sekali penjelasannya, insya Allah bermanfaat. Terima kasih.